everyone, my name is Jeffrey Farhan in PM 2215031100. We are from Group 2. In this video, I will explain about the operating system and utility program. But now I will explain about the operating system. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Dari kata sistem operasi itu memiliki dua kata, yaitu sistem dan operasi. Nah, sistem ini merupakan satu kesatuan beberapa elemen atau komponen yang dihubungkan untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan kalau operasi ini bisa kita bilang sebagai cara kerja ataupun fungsinya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi pada perangkat mobile. Nah, sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung serta manajemen dan mengontrol software-software lain sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja dengan baik. Nah, salah satu contoh dari sistem operasi pada perangkat mobile ini adalah Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Yang kedua adalah BlackBerry. Nah, BlackBerry adalah ponsel pintar yang diproduksi oleh perusahaan Kanada Research in Motion atau RIM. BlackBerry ini memiliki sistem operasi multitunggal eksklusif yang mendukung komunikasi nirkabel dengan PC. Yang ketiga adalah iOS. Nah, iOS ini adalah singkatan dari iPhone Operating System. Yang keempat adalah Windows Mobile. Nah, Windows Mobile adalah salah satu sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Yang kelima adalah Symbian OS. Nah, Symbian OS ini adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. Saat ini Symbian OS telah banyak digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Nah, sekianlah penjelasan saya tentang sistem operasi pada perangkat mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ansidiki Arofi, NPM 22150310119. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Sistem operasi yang terdapat pada server. Yang pertama ada Microsoft Windows. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Yang kedua ada Linux. Linux merupakan sistem operasi open source atau gratis yang mempunyai fitur yang sangat handal jika digunakan pada server komputer. Untuk itulah Linux menjadi sistem operasi terbaik dan terbanyak digunakan pada server komputer. Yang ketiga ada Macintosh. Macintosh adalah sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Apple dan sengaja dibuat untuk komputer Apple itu sendiri. Macintosh juga mampu memberikan sistem operasi untuk komputer server yang handal, baik itu untuk printer sharing, file sharing, manajemen workgroup, pembaruan server jarak jauh, dan lain-lain. Yang keempat ada Ubuntu. Ubuntu terkenal sebagai Linux distro populer untuk desktop. OS berbasis Linux ini dirancang untuk bekerja pada multiplatform yang dapat berjalan di mana saja, dari PC desktop, smartphone, dan juga tablet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama Muhammad Haikal Azharan dengan NPM 221503104, dan sekarang saya akan menjelaskan sistem operasi untuk komputer skala besar. Sistem operasi yang terdapat pada mainframe adalah Unix dan IBM. Pertama, Unix atau
UNIX adalah sebuah sistem operasi OS komputer yang diawali dari proyek Multiplex Information dan Computing Service atau disingkat Multex pada tahun 1965, dan setelah itu ada IBM OS-2. Secara lengkap, International Business Machine Operating System, sebuah sistem operasi yang diperkenalkan pada tahun 1987 oleh IBM dan Microsoft Corporation untuk mengoperasikan komputer pribadi IBM generasi kedua atau PS-2, Personal System (2). Selanjutnya adalah utility programs, di mana utility programs adalah program-program dari Windows yang memiliki berbagai banyak fungsi untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satu contoh dari utility programs adalah McAfee yang berguna sebagai antivirus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Majid Solin Hadi dengan NPM 2215031027. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh dari utilitas program. Yang pertama itu ada File Manager. File Manager adalah program utilitas yang melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan manajemen file, seperti memformat, menyalin disk, menampilkan daftar file, memeriksa jumlah ruang yang digunakan dan ruang kosong pada penyimpanan, mengorganisasikan, merename, menghapus dan memindahkan, serta mengurutkan file-file yang ada. Yang kedua itu adalah utilitas backup. Utilitas atau utility backup ini adalah suatu program utilitas yang memungkinkan pengguna untuk menyalin atau membackup file-file terpilih atau seluruh hard disk ke media lain seperti CD dan DVD. Yang ketiga itu ada disk defragmenter. Disk defragmenter adalah program utilitas yang menata kembali file-file dan ruang-ruang kosong pada hard disk komputer agar sistem operasi dapat mengakses data dan program dapat berjalan lebih cepat. Yang keempat itu adalah software uninstaller. Software uninstaller ini adalah program utility untuk menghapus program dan berkas-berkas yang berkaitan dengan file system. Yang kelima itu ada antivirus. Antivirus adalah suatu aplikasi yang biasanya sudah terinstall pada operasi Windows. Yang keenam itu adalah disk scanner. Disk scanner ini adalah utilitas yang diinstal pada sistem komputer untuk membaca kesalahan dalam rangka mengoptimalkan kinerja sistem. Yang ketujuh ini adalah registry cleaner atau CC. CC adalah freeware utilitas yang berfungsi untuk membersihkan registry change atau history di komputer secara aman. Yang kedelapan ini adalah personal firewall. Personal firewall adalah program utilitas yang berfungsi untuk mendeteksi dan melindungi komputer dari usaha komputer lain untuk mengakses ke komputer tanpa izin. Yang ke-9 ada kriptografi utilitas. Kriptografi utilitas ini adalah dapat membantu dalam mengkonversikan ke dalam kode bahasa biasa dan juga mengkonversi kode ke dalam bahasa biasa. Oleh karena itu penggunaan dalam menginskripsi dan mendeskripsi file. Yang ke-10 ini adalah disk diagnostic. Ini adalah utilitas untuk mengumpulkan informasi teknis mengenai hardware dan software tertentu dari komputer, kemudian membuat laporan yang menggarisbawahi masalah-masalah yang teridentifikasi. Terima kasih, sekian yang bisa kami sampaikan dari presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.